Teman, sore ini aku mau spill alat-alat ngonten tuh apa aja sebenarnya teman-teman ya. Karena beberapa ada yang nanya-nanya, Bang, ngesutnya pakai apa kok bening gitu ya. Jadi ini semua proses perjalanan teman-teman. Saya dulu mikirnya kalau ngonten tuh harus yang senjatanya bagus, yang mahal gitu ya. Walaupun memang bener itu mendukung kalau yang bagus, yang mahal pastinya oke lah, pastinya ya teman-teman ya. Akhirnya saya mencari kesimpulan bahwa saya ini cocoknya pakai HP aja gitu sampai saat ini ya, pakai HP aja. Nah, HP yang saya pakai ini yang lagi buat nge-record ini teman-teman, ini Samsung S23 ya. Jadi yang tak dahulukan apa? Tujuannya yaitu supaya gambarnya stabil. Pertama stabil, stabilizernya nih saya pilih stabilizer yang bagus. Terus kedua apa ya? Sudah 8K dia, ini tak lap dulu teman-teman. Dan kecenderungan kalau saya lagi nge-record seperti ini, saya pakai kamera depan. Karena ini langsung ke wajah saya biar saya ngeliat. Nah, kalau kualitas makin oke lagi ke kamera belakang ya teman-teman. Bahkan saya kadang kepikir, ada nggak sih HP yang kualitas HP-nya itu kamera depan, kamera belakang itu dibalik ke depan. Atau yang selesai dari sekarang kan adanya akal-akalan pakai cermin yang di TikTok tuh ada jual juga gitu teman. Terus kedua, nah yang saya pakai ini teman-teman, mic-nya saat ini saya pakai Holyland Lux M2. Waktu saya beli itu masih 2 juta berapa, sekarang harganya kalau nggak salah udah 700-an. Ini mic-nya, ini saya ngeliat-ngeliat dari senior-senior saya dulu kalau mic sudah gonta-ganti dari Saramonic ya. Pertama tuh saya pakainya Saramonic, itu suaranya keren juga. Bassnya bagus, cuma sayang HP-HP sekarang itu kan sudah pakainya USB Type-C, sedangkan Saramonic itu defaultnya masih pakai colokan yang seperti ini teman-teman. Dan ini saya beli kabel-kabelnya segala macem, itu kadang-kadang kesenggol, suaranya nggak kena gitu. Akhirnya terakhir saya menekat beli ini teman-teman. Sebenarnya ini harganya di bawah Saramonic ya. Saramonic itu dulu saya beli 3-4 jutaan, 3 berapa gitu. Saya belum menghasilkan, sudah gendeng-gendengan gila-gilaan gitu. Dan selanjutnya saya pakai nih lampu belajar nih teman. Ini lampu beli di mana ya? Ini sebenarnya saya menggunakan yang ada aja kalau yang ini teman. Oh, kalau itu buat anduk. Nah, ini lampu belajar beli di, aduh mana jenenge gila. Jenenge lali aku di mall sini. Dulu waktu aku ditemenin Mas Horse Kuda yang membantukan membelikan HP ini namanya apa kayak di sini di Taman Nagrek itu ada. Terus salah satunya juga nih softbox saya itu. Ini softbox yang buat saya bantu. Ini beli dulu zaman saya awal-awal nge-YouTubean. Awal belajar nge-YouTube untuk Instagramku Somai Wondes ya. Jadi dulu kan fokusnya di Instagram segala macam gitu ya. Dan itu alat saat saya beli saya dihina, dicela oleh salah satu temannya istriku gitu bahwa wah ngapain Mas Supri syutingnya yang kecil aja pakainya kayak gini nih, alat gede banget. Aku denger aja hinaanmu jadi motivasiku. Nah kalau udah mulai ngonten TikTok teman-teman, saya waktu itu ngeliatin para senior apa sih backgroundnya kok bagus gitu. Ini temboknya bolong-bolong teman-teman. Aku beli ini TNW RGB LED V-Light. Ini kemana sold out mulu barangnya itu teman. Barangnya itu sold out mulu nih barangnya itu. Ini sebelah kanan, sebelah kiri ya. Aku ya ndak roh lightingan. Terus tak pokoknya ketok rada mendingan. Nah terbaru aku beli yang ini teman-teman. Ini untuk yang berwarnanya hijau no. Kelihatan hijau keren kan? Ini digonta-ganti warnanya bisa dan dia bisa pakai remote ya teman-teman. Nah teman-teman coba saya mat off kan. Nah ini Mixio PL300 begitu teman-teman. Ya kalau di total lumayan juga ya. Ini sudah 20-an. Ini 300-an. Ini nggak tahu dulu aku antara gopean atau berapa. Ya mungkin ini 200-300-an juga. Spiro ya. Belakangku ini mungkin 200-300 juga. Aku nggak hafal ganis nih. Ini 300 hampir 400-an, 380, 300 piro lagi. Nah itu teman-teman. Tapi semua itu teman-teman pelan-pelan, nggak langsung jebret-jebret. Terus saya juga pakai Ulanzi, teman-teman ini tak cabut coba ya. Ini udah patah ini kemarin. Jangkrik genggong tenan. Nih, ini aku pakai ini sekarang untuk nge-record. Kerennya apa barang yang satu ini?
Aku beli Tokopedia malah karena aku nggak nemu-nemu di TikTok kemarin, udah buru-buru. Ini udah patah tak lem nih. Jangan lagi ngerekod di lapangan bola kemarin. Patah karena buru-buru aku nggak perhatiin. Aku boros banget untuk di ini stand holder ya. Mixio tuh aku beli sampai 3 karena patah mulu. Jangan. Yang agak mahal agak ini tetap aja patah ya. Ulanzi, kembali ke Ulanzi ya. Itu teman-teman senjataku ngonten saat ini ya. Terus mic-nya ini sudah ada peredam suaranya juga. Terus aku beli Saramonic dulu pakai yang ini teman-teman. Ini Saramonic-nya tak suruh pakai admin ya teman-teman. Tak suruh pakai admin, aku beli ini sampai 2 kali. Ini lumayan 1,2 1,3. Cuman ini jarang kepake sekarang karena aku lebih suka hobi yang ini. Kalau yang Saramonic jepit ini. Tapi kalau yang ini yang Ugo. Ini problemnya apa? Aku sering taruh dompet kedudukan mulu. Kacau ini. Ini aja kemarin udah sempet jatuh sama HP-HP-nya. Ya agak bengkok dikit. Nah, itu senjata special teman-teman, dan ya saya tempat ini. Nah, ini aku tidur di situ. Ini mejanya ini sebenarnya bukan ini ya tempat tidurku aja gitu. Langsung tak, bahkan anak istriku udah di sana, aku sendiri aja di sini tuh. Ini meja belajar anakku, dia nggak mau pakai-pakai, akhirnya tak pakai ini dulu. Tetanggaku Mas Sugeng yang membuatin, beliau kerja di mebel kayak gini, bikin gini. Aku dulu berapa ini ya? Kayaknya 1 lebih, yang pasti hampir 2 jutaan gitu kurang lebih. Tapi regane piro pas aku lali. Ini tak bisa tak maksimalkan. Terus sama kursinya kursi second, beli ada apa ya? Kayak kafe bangkrut gitu. Terus beli buat di Wondes. Di Wondes itu aku ngambil 3, sekarang tak bawa ke sini 1. Karena di sana nggak maksimal, cuma adminku 1. Dulu kan adminnya ada berapa orang. Nah, itu teman-teman senjataku tempur saat ini. Spill alat-alat yang paling penting sebenarnya, salah satunya adalah HP segala macam itu. Nih, lighting, pencahayaan, jadi kelihatan gelap kayak gini kan, jelek di belakangku background gitu ya. Coba tak on kan. Jadi lebih hidup. Kalau ini tak off kan, hijau semua. Kalau tak off kan, apa yang terjadi? Terus kalau tak off kan sebelah kananku ini, jadi kayak gini. Kalau sebelah kiriku tak off kan, apa yang terjadi? Gelap gulita seperti ini. Samsung masih bisa ngedetek pencahayaannya, tapi coba kita pelan-pelan bedakan dengan ada lighting yang gaya ngawur saya. Nah, tak rubah jadi wes. Kalau sebelah kananku tak on kan, background semua itu ya. Meja belajarku tak on kan, apa yang terjadi? Dan lighting keylight mungkin ini nggak ngerti lah aku. Tak on kan, apa yang terjadi? Jadi cerah. Belok dikit aja udah kayak gitu pembeda. Jadi video itu ternyata ya all about the lighting ya, tentang pencahayaan. Walaupun saya nggak ngerti pencahayaan, tapi modal ngawur, modal nekat, enak ditonton gitu teman-teman. Jadi TikTok kalau yang keren ya tentu yang terbaik ya. Pokoknya apapun jenis HP-nya, yang penting pencahayaannya jelas, suaranya clear, itu loh. Ya, suara clear, nggak peduli lo iPhone, Android, versi berapapun. Kalau teknik misalkan HP-nya kurang bagus, tentunya mataharinya harus kuat. Misalkan nggak punya lighting, bisa. Wong banyak teman-teman ya. Kalau Pak Haji ya, Pak Basri kemarin ya, itu kan beliau coba lihat. Sekarang ganti HP. Ini kan tentu. Nah, ini coba sekalian tak bacain Mas. Kalau nggak salah, coba muka ketemu ya chatnya. Masalah ngebahas lighting nih. Aku tak bacain dari itunya Mas Berto nih. Aduh, mana ya? Kebaca nggak ya? Udah terlalu banyak ya itunya. Banyak banget yang diobrolin, jadi sampai. Nah, ini loh, sebentar ya. Apa yang beliau omongin gitu ya. Nih, lihat apa yang dilakukan Pak Basri. Kamera burem, barang-barang yang dipakai di rumah. Nah, ini buat teman-teman TikTok yang baru mulai kayak saya juga nih, jangan cuma ngarepin sampel aja gitu ya. Nih, contoh nih. Inilah kenapa Pak Basri menginspirasi banyak affiliate. Orang kebanyakan mengeluh. Pak Basri tanpa pikir panjang ambil HP, comot barang yang ada di rumah, langsung direkam dengan senyum yang khas, membuat kontennya makin mengharukan.
Ini permainan emosi sebenarnya, walaupun mungkin maksudnya beliau nggak begitu, tapi sebenarnya permainan emosi ya. Dan yang paling menginspirasi apa? Pak Basri upgrade skill loh, bicaranya makin lancar, dan yang luar biasa kameranya udah ganti jadi lebih jernih. Lihat perbedaannya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di TikToknya Pak Basri ya, lihat tulisannya yang saya kotakin masih buram dan sekarang makin cakep videonya. Senyum Pak Basri makin menghanyutkan. Mohon maaf, kadang saya suka gemas sama orang yang percaya kamera buram bisa menghasilkan. Benar, kamera buram bisa menghasilkan, tapi secara logika TikTok pasti akan lebih sebar yang kamera yang lebih jernih. Kamu bisa banyak bayangkan jika semua konten kreator TikTok menggunakan kamera buram. Setiap kita scroll gambarnya buram. Apa yang terjadi? TikTok akan ditinggalkan penggunanya. Orang akan ke Instagram atau ke Facebook. Secantik apapun orang, kalau kena kamera yang buram bisa jadi cantiknya luntur. Bercanda ya, ini fakta dan logika yang menyakitkan memang. Makanya kenapa iPhone memang megang peranan penting. Saya gak menyuruh teman-teman ganti iPhone ya. Namun, nanti akan muncul kata-kata baru bagi si pengeluh. Ah, suruh Mas Pirto ganti iPhone, tetap aja nggak ada duitnya. Tukang ngeluh tetaplah jadi pecundang. Kamu dikasih kamera DSLR 70 juta pun belum tentu menghasilkan. Jika kamu terus mengeluh, gak mau belajar dan menyerah. Gak ada yang mudah di dunia ini. Kalau semua begitu mudah, gak ada orang miskin di dunia ini. Orang yang kaya pantas menjadi kaya karena mereka berjuang dan gak pernah nyerah. Tapi saya mengatakan hal yang menyakitkan supaya teman-teman kontennya bisa masuk di terima TikTok, yaitu berusaha upgrade HP dengan kamera yang lebih jernih. Ini ceritanya motivasi teman-teman bahwa sebenarnya yang buram pun Pak itu menghasilkan, tetapi saat itu kita juga harus investasi yang urgent salah satu kamera. Itu teman-teman ya. Nih katanya, ini Samsung Fold Android saya beli 28 juta katanya. Ketika posting di TikTok gambarnya kalah sama iPhone 11 yang harganya 5 jutaan. Aku nggak ngerti ya teman-teman, karena aku nggak pakai iPhone saat ini. Aku cukup bahagia dengan Samsung S23 aku ini. Dan saya udah serasa happy. Dan teman-teman kan sering melihat akun di YouTube-ku ya, bahwa hasilnya inilah. Dan teman-teman itu intinya adalah mulai dulu, terus barang-barang yang ada di gas, sambil gimana caranya naikin. Nah, saya sendiri juga masih belajar, teman-teman. Lagi-lagi ini alat-alat, aku bukan mau sesuatu, tapi yang tak informasikan adalah ini alatku sederhana saja, bukan dengan studio wah, dan ini belinya pelan-pelan saja. Dan sekarang gimana caranya supaya bikin konten yang bagus, dan lama-lama penjualannya naik. Lagi-lagi saya tetap masih target gimana bisa mendapatkan 100.000 per hari dari setiap akunku gitu ya. Sekarang ada yang 50, ada yang 18, ada yang baru dapat berapa tadi ya, 5.000, ada yang masih 0. Terus belajar, nggak tahu kapan titiknya bisa ketemu, walau alam gaspol aja. Semangat terus teman-teman. See you next video.